Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat datang kepada dewan guru kita, khusus dari Allah Habib Muhammad Bakar bin Habib bin Yahya, Habib Muhammad Al-Aidrus, Habib Ramzi bin Fuad, Rahman bin Habib Musawa, Allah wa iyyakum bi kulli hayatin. Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, diberikan keberkahan ilmu, rezeki dan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca daripada kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratul Nafi'ah, kita membaca doa daripada Habib Abdullah bin Alawi. Bismillahirrahmanirrahim. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحفل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة العلوم وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنكم: معاصي اللسان ومعاصي اللسان كثيرة أيضا، مثل الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره وإن كنت صادقا، والنميمة والكذب والشتم والسب واللعن وغيرها. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu juga yang menonton streaming yang pada malam hari ini terganggu, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan sebagaimana biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, sampai daripada curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah, taufik Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kurangnya lampu menambah khusyuknya kita. Kita
bisa semua melakukan segala sebab, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang melakukan segala sesuatu dari kehendaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan yang terbesar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pembahasan kita pada malam hari ini, saya niatkan memang nggak tahu niat saya yang buruk doain. Saya mau hatamin ini kitab karena sudah berapa sebulan lebih dari apa yang diperintahkan guru kita Habib Umar. Walaupun pesan beliau itu di dalam kitab Sabinatul Najah setelah kelarnya jamiah daripada Risalatul Jamiah, kita minta untuk pembacaan pengganti dari kitab hadis, tapi beliau mempercepat dari kitab hadis juga kitab fikihnya agar diganti juga. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita untuk bisa menghatamkan pada malam hari ini. Qala ma'asul lisan, maksiat lisan. Lisan jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lisan kata para ulama bentuknya kecil tapi dosa yang dibuatnya besar. Padahal sudah dibentengin Allah Subhanahu wa taala dengan dua benteng dari gigi yang ada dan bibir kita. Tapi namanya kata orang-orang ahli bujangga kita, lisan itu lidah tak bertulang. Jadi saat ngomong aja tetap aja jadi bentengin dengan dua benteng masih keluar aja ucapan-ucapan yang waliyadzubillah membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan memberikan 20 daripada kriteria perkataan-perkataan yang tidak baik yang merupakan maksiat dari lisan kita. Tapi kita tidak akan membahas semuanya itu di kesempatan malam hari ini. Kita ikutin daripada yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Hafsyi di dalam beberapa saja dari contoh-contoh yang beliau berikan. Wa ma'asil lisani kathiratun aidan, dan kemaksiatan lisan lidah kita banyak juga. Mithlul ghibah, seperti al-ghibah. Rasulullah SAW tadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qala Allah wa rasuluhu alam. Hadasnya para sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kalau Rasulullah SAW, dzikruka akhakal muslim bima yakrah, menyebutkan daripada saudaramu dalam keadaan dia nggak tahu dengan apa dia yang nggak suka. Ya Rasulullah, ara'aita in aqulu fihi sadiqan, ala fa in taqul ma fihi faqad igtabtahu wa in taqul bima laysa fihi faqad ibtahadtahu. Kata Rasulullah, kalau engkau membicarakannya apa yang ada di dalam dirinya, itulah namanya ghibah. Kalau dia nggak suka, itu namanya ghibah. Kalau kau membicarakan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya, engkau telah melecehkan dia, bukan. Kau telah melecehkan dia, dan sangat besar daripada dosanya yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ghosting ini. Kalau kita bilang, menyebutkan apapun dari badaniyahnya atau dari sifatnya atau dari kelakuannya, yang dia kalau dengar dia akan marah, dia akan benci. Itu daripada ghibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaqtabukum ba'ran ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Dan janganlah sekalian satu dengan kalian saling berghibah. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudara kalian sendiri dan kalian merasa jijik dengannya? Rasulullah SAW ketika dua orang berghibah kemudian ingin masuk minta izin dengan Rasulullah SAW, ditunda oleh Rasulullah SAW. Kemudian beberapa saat diberikan masuk izin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memintakan untuk mengambil wadah. Kemudian kata Rasulullah, "Gi'a fiha." Kata Rasulullah, muntahin apa yang kau tadi bicarakan. Muntahin mukjizat dari Rasulullah SAW untuk menguatkan ini daripada diri sahabatnya. Teguran keras dari Rasulullah SAW, biar benar-benar dia berhenti daripada ghibahnya. Dipertontonkan oleh Rasulullah SAW
mukjizatnya dari apa yang telah dia lakukan dari perbuatan ghibah, bahwa keluar daman abitan, darah yang kental, daging di situ diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini yang kalian tadi bicarakan sebelum kalian masuk ke dalam itu. Yang kalian bicarakan ini hasilnya. Alhamdulillah bin ghadabillah. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan al-ghibatu asyaddun minaz zina, wa fi riwayat asyadd 36 zina. Ghibah itu lebih buruk dari perbuatan zina. Dalam riwayat yang lain Imam Tirmidzi mengatakan ghibah itu, gosip itu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Kata ulama, dari nilai dampak yang dikeluarkan oleh ghibah itu lebih besar daripada sekedar orang melakukan zina. Walaupun maknanya mutlak, baik dengan pemahaman yang kita dapat dari para ulama. Orang kalau gosip bisa membuat terjadi pembunuhan, 1 orang bisa jadi 10 orang, bisa jadi sekampung, bisa jadi pertempuran antar kampung. Dari apa? Dari hasil gosip, dari hasil pembicaraan orang yang dia nggak senang. Akhirnya berkembang jadi fitnah besar, akhirnya berkembang jadi pertempuran, akhirnya berkembang jadi peperangan akibat daripada perbuatan ghibah wal yadzubillah bidzalik. Berarti kita berzina aja enggak, itu kecaman aja untuk mengeraskan daripada perbuatan ghibah tersebut dari dosa yang didapetin dari orang yang berbuat ghibah wal yadzubillah bidzalik. Wahia dzikruka akhakal muslim bima yakrah, itu menyebutkan saudaramu orang muslim dengan apa yang dia benci. Wa in kunta shadiqan, walaupun kau itu benar dalam penyebutannya. Sayyidatuna Safiyah kata Sayyidatuna Aisyah, innaha jamila walakin, isyaratkan bahwasanya dia enggak terlalu tinggi. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, inna kalimataki law wudi'at ala ma'il bahri lanatlat. Kalau ditaruh tuh katamu tadi di air laut, niscaya dia akan berbau busuk. Itu kalimatnya diisyaratin dengan kata teguran Nabi SAW. Mereka yang bergibah lebih sekarang. Oh, sekarang berkebiasaan, udah enak, udah lazim, rutinitas, nggak ngibah nggak enak. Akhir zaman seperti sekarang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat bala, angkat musibah yang turun terus sebab perbuatan maksiat besar yang dianggap ringan, yang dianggap biasa. Na'udzubillah min ghadabillah. Wan namimah, dan ngadu domba, naqlul kalam li ajli ifsad. Naqlul kalam min al-ghair li ajli ifsad atau fitnah. Memindahkan omongan dari satu ke orang lain untuk merusak, untuk memfitnah, itu namimah. Dan kebiasaannya kata ulama, orang yang suka namimah ini nggak keluar kecuali dari perempuan-perempuan penzina. Masya'in binamim mannahin bil khairi mu'tadin athim rutullin ba'da dzalika zanim. Zanim ini maknanya adalah perempuan atau anak-anak yang keluar dari perempuan-perempuan penzina. Waliyadzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Man namma laka namma alaik. Orang yang memindahkan omongan kepadamu dengan yang baik, suatu saat dia akan memindahkan omongan darimu dari yang tidak baik dari dirimu. Walhamdulillah. La yadkhulul jannah gattat, kata Rasulullah SAW. Tidak akan masuk ke dalam surga gattat namam, orang yang suka namimah. Wa in mata fi jawfil Ka'bah, walaupun mati di dalam Ka'bah. Alhamdulillah. Ini dosanya sangat besar, sangat berat. Begitu juga dari akhir zaman sekarang menjadi rutinitas, jadi kebiasaan, jadi lazim. Orang dari sini ngambil omongan pindah ke sini untuk merusak. Alhamdulillah. Itu perbuatannya, perbuatan yang dibiasai oleh syaitan. Alhamdulillah. Wal kadhib, dan kebohongan, ikhbar bi ghairil waqi', berikan kabar bukan kepada kenyataannya. Kadhib
Dimulai dengan lisan, kemudian waliyadzubillah masuk ke amalan, masuk kepada hati. Kalau sudah dalam hati, na'udzubillah, namanya kidbul akidah. Akidahnya membohongin. Depan orang dia mengaku Islam, tapi di belakang orang waliyadzubillah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada ciri-ciri orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala man kunna fihi fa huwa munafiqun haqqan wa in sama wa in shalla wa shama." 3 perkara kalau ada di dalam diri seorang, dia itulah munafik sebenarnya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, karena mazharul ibadah terkait dengan hubungan jawarih kita, anggota tubuh kita. Dan yang paling besar ini terikat dengan lidah kita. Kalau kita udah biasain waliyadzubillah berbohong, kata Rasulullah SAW, la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktab 'inda Allahi kadzdzaba. Senantiasa seorang itu berbohong, mulai daripada perkataan yang ringan-ringan berbohong, kemudian yang dikit-dikit menyentuh pada hal-hal yang berbau busuk, kemudian yang benar-benar haram masuk, kerjaannya juga berubah. Depan orang dia melakukan hal-hal kebaikan, di belakang orang dia waliyadzubillah membuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sampai ke dalam hatinya waliyadzubillah. Di depan orang dia menampilkan keislamannya, di luarnya dia melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kadzib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." 3 perkara tersebut apabila ada di dalam diri seorang, dia adalah munafik sebenarnya walaupun dia puasa dan sholat. Yang pertama, idza hadatha kadzaba, kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia khianati, dia bohongi. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji dia nggak tepatin, bahasa Indonesia. Wa idza tumina khana, kalau diamanatin dia khianat. Waliyadzubillah. Kata Rasulullah SAW, "Tubi'at al-mu'min bi kulli syai'in illa thnan, al-kidbu wal khiyanah." Sifat seorang mukmin dapat semuanya kecuali 2. Yang pertama al-kadzib, yang kedua khianah. Gak ada di dalam diri seorang mukmin sifat keduanya ini. La yaftari al-kadhiba illa Allah wa la yaftari al-kadhiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kebohongan kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh sifat kebohongan tersebut daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bohong tapi dalam 5 perkara aja. Islahu dzatul bain wa fil harb wa fi nasr al-mazlum wa fi al-mar'ah li zawjah. Satu lagi, mendamaikan 2 kelompok yang sedang berseteru, kemudian menolong orang yang dizalimin, kemudian dalam peperangan, kemudian dalam urusan istri. Kita boleh bohong tapi jangan dibiasain, tetap aja ada dampaknya. Terus menerus, waliyadzubillah, nanti akhirnya dicap oleh Allah Subhanahu wa taala pembohong. Ya, sekali-sekali boleh, dan kadang kita harus melakukan hal itu kepada istri kita atau suami kita dalam kebaikan maslahat keluarga kita. Kemudian satu lagi apa? Usul pembunuh minggu depan. Lupa daripada paksain. Kemudian wasyatami, dan kemudian mencela, wasabbi wal la'an, mencaci, melaknat, wa ghairiha. Laisa bimu'min bisabbabin wala
wala la'anin wala ta'anin wala bi qaulin badi wala fahash wala bi qaulin badi. Bukanlah seorang yang beriman orang yang suka melaknat, menuduh, caci, kemudian berkata-kata kotor dan berkata-kata keji. Itu semuanya menafikan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah min dzalik. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu suatu kefasikan, perbuatan dosa besar, wa qitaluhu kufrun. Dan memeranginya adalah kekufuran, waliyadzubillah min dzalik. Ini akhir zaman ini, diadu kita terus, Yahudi Nasrani, dibenturin antara kelompok Islam dengan kelompok Islam yang belum sadar-sadar juga kita, baik itu urusan madhab, baik itu urusan hal-hal yang berkaitan dengan khilafiyah, baik urusan taifah, yang perang, yang berhasil, yang tertawa orang-orang kafir, karena banyak yang tumbang, yang meninggal, yang bertumpah darah bukan dari kalangan mereka. Lihat di Israel yang mati banyak orang-orang Palestina. Orang Israelnya aman karena dibenturin dari politik, dari segi siasat, dari segi madhab, bentuk umat Islam sendiri beradu. Akhirnya waliyadzubillah pertempuran darah di antara orang-orang Islam. Wa kita kufrun. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Ma'asil ain. Kemudian kita lengkap terus kepada maksiat-maksiat mata. Wa ma'asil ain mithlu an-nazar ila an-nisa'i al-ajnabiyyat. Dan kemaksiatan mata. Mata ini awal alat yang menyampaikan kepada hati. Kalau bahasa Indonesia dari mata turun ke hati. Begitu pandangan awal, dari pandangan kemudian jadi pikiran, kemudian jadi renungan, kemudian waliyadzubillah dampak yang berikutnya daripada awal pandangan. Makanya sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri dinasihatin oleh Allah Subhanahu wa taala, tamuddanna 'ainaika lama matta'na bi azwaja zahratul hayatid dunya. Jangan kau manjangin pandangan kepada istri-istrimu yang semuanya itu ada hiasan-hiasan dunia saja. Apalagi kita yang nafsunya semuanya mau dilihat. Orang sekarang nih bikin macam-macam gedung-gedung bisnis, perdagangan, kalian mall, segalanya nggak ada beli, pandang doang, jarang yang belinya. Dan syahwat matanya itu. Alhamdulillah kita ditipu oleh Yahudi dan Nasrani. Dari sisi pandangan kita udah terbiasa dengan kenikmatan duniawi, yang lupa sama akhirat. Walhamdulillah dari. Yang pertama itu nawailan nisa'il ajnabiyyat. Contohnya mandang kepada wanita-wanita yang bukan mahram, yang bukan mahram kita. Wa nadharil aurat, dan memandang kepada aurat-aurat orang. Atau Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ra'aitu li kulli imra'atin syaitan wa ra'aitu li kulli amrat 17 syaitan. Aku melihat perempuan itu setannya satu, tapi aku melihat orang yang masih polos, plontos, laki-laki yang polos, gak ada sama sekali sya'r wajah, plontos dia, 17 setan. Makanya Rasulullah ketika datang wafat Bani Qais, ada satu orang amrat, Rasulullah duduk di belakang, jangan di depan. Segitunya Imam Nawawi sangat mengecam sekali orang-orang yang amrat untuk duduk di depan majelis. La ilaha illallah. Karena syaitannya kebanyakan, syaitannya lebih banyak daripada perempuan. Wan nazar bil istihqar ila muslim, memandang dengan pandangan menghinakan, merendahkan kepada orang muslim. Bihasbil ridhi min asy-syarri an yaqdira akhahu muslim. Cukup seorang itu daripada keburukan, kejahatan, dosa, dengan dia rendahkan saudaranya yang muslim. Mandangnya mandang sinis, mandang rendah, mandang remehkan, mandang menjatuhkan, menghinakan.
Alhamdulillah itu dari penyakit mata kita, dosa yang dilakukan mata kita. Wal nadhar fi baitil ghaib bi ghairi idnih, dan memandang ke rumah orang lain tanpa izinnya. Bahkan ijma ulama membolehkan menusuk mata orang yang memandang ke dalam rumah orang tanpa izin orang yang punya mahramnya ada di dalamnya. Boleh tusuk mata sih, karena kurang ajarnya memandang daripada dalam rumah orang tanpa ada izinnya. Kalau sekarang tapi izin masuk boleh, jangan memandang. Alhamdulillah, maka dayus banyak sekarang. La yadkhulul jannata dayus. Man dayus ya Rasulullah? Man la yubali biman dakhala ala ahli baiti. Tidak akan masuk surga si dayus. Wala yashum raihataha. Enggak bakal mencium aroma surga. Siapa dayus ya Rasulullah? Man la yubali biman dakhala ala ahli baiti. Siapa orang yang tak peduli siapa yang masuk ke keluarganya, ke istrinya, ke anak perempuan, tak peduli. Dayus. Penyakit dayus banyak kan? Akhir zaman, semuanya udah akhir zaman kita. Minta izin dulu dan Habib Bakir, Habib Alwi. Waktu ini kan anak ambil untuk khatamin kitab ini biar Habib Umar wasiat perintah beliau sudah lewat sebulan sudah. Tinggal dikit lagi ma'asil udhun wa ma'asil udhun, kemaksiatan telinga, kal istima' ila ghibah, mendengarkan kepada orang-orang yang berriba, orang-orang yang berkata kotor, orang-orang yang berkata yang keji dan yang lain-lainnya. Wasun sam'aka an sima'il gabihi kasunil lisani anil nutqi bihi fa innaka inda sima'ihi musyarikun ligahirihi fantabih. Jaga pendengaranmu sebagai kamu menjaga lidahmu, karena pendengaran ini dia kongsi dengan apa yang diucapkan, maka hati-hatilah dari mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Wa ghairi dzalika minal muharramat, dan yang lain pula dari yang diharamkan. Ma'asul yad, saya cepetin kenapa? Karena pokoknya kemarin tobatan terus. Ini semuanya nih, idza ja'atil badan qatan qawiyatul ruh wa idza syabi'atil batan ja'atil ruh. Kalau kuat kenyang kita punya perut, lemah terus. Tapi kalau dia laparin, kasih sekedarnya aja, kuat ruhnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua sumbernya asal usulnya kemarin dari perut. Ini semua kemaksiatan tangan, karena segar, badannya segar, semuanya segar. Oh, siap-siap dia untuk melakukan alhamdulillah banyak daripada masalah-masalah kemaksiatan. Ma'asiyat wa ma'asiyat tatfifil kain. Kemaksiatan tangan seperti mencurang, berbuat curang di dalam timbangan, di dalam takaran, khianah, berbuat khianat dengan tangan kita, wasarikah, pencurian, wasair muamalatul muharramah, dan seluruh daripada kerjaan-kerjaan yang diharapkan, kalqatli wa darbi bighairi haqq, seperti membunuh dan melakukan pukulan-pukulan dengan tangan kita bukan karena hukum yang dibenarkan. Ma'asir rijl, kemudian kemaksiatan kaki kita, wa ma'asir rijl al-mashyu fi si'ayatin bi muslimin aw qatlihi, kemaksiatan tangan seperti al-mashyu fi si'ayatin bi muslimin aw qatlihi, berjalan untuk menolong orang membunuh seorang muslim atau mengganggu seorang muslim, atau mayadurruhu bi ghairi haqqin, atau membahayakan orang muslim tanpa dibenarkan. Wa bidzalika min kulli ma harama al-mashyu ilaih, dan semuanya dari perjalanan-perjalanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat-tempat maksiat dan yang lain-lainnya. Ma'asil fardi, kemaksiatan kemaluan kita. Ma'asil fardi kazina wal liwat wal istimna' bil yad, seperti perzinahan. Sekarang lagi rame LGBT, lesbian, homoseksual, transgender, dan gay. Wal istimna' bil yad, dan melakukan perbuatan dengan tangan di kemaluan kita sampai keluar mani. Wa ghairi hadhihi ma'asil farji, dan yang lain-lainnya dari kemaksiatan kemaluan.
Yang terakhir wa ma'asil badan, dan kemaksiatan badan kita seluruhnya. Kalau tadi anggotanya sebab badannya, ada kemaksiatan seluruh badan terkena. Seluruh badan terkena dampaknya daripada kemaksiatan tersebut. Ma'asil badan, kemaksiatan badan, wa ma'asil kulli badani, dan kemaksiatan seluruh badan kalbuk bil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Itu semuanya kena. Semuanya tanpa kecuali kena itu dari dampaknya. Makanya dipercepat Allah Subhanahu wa taala kemurkaannya di dunia sebelum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min ghadabillah. Wal firari min az-zahfi wa hum min al-kaba'ir. Lari kabur dari peperangan. Dan itulah dari bagian dosa-dosa besar yang seluruh badan kita kena. Waliyadzubillah min dzalik wa ghairi dzalika mitubati aturrahmi, dan yang lainnya seperti memutuskan silaturahim. Itu juga kemaksiatan badan kita seluruhnya kena dampaknya. Wa zulmin nas, dan zalim kepada orang. Zalim kepada orang, maksiat badan kita seluruhnya kena. Allahul muwaffiqul mu'in lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, yang memberikan pertolongan kepada hal-hal yang dicintai dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita baca doanya Al-Habib Ahmad bin Zaid di akhir kitab daripada kunut yang dibaca oleh kita setiap harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, wa lakal syukru 'ala ma an'amta bihi wa awlait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya minta maaf pada dewan guru kita kalau ngambil bagiannya. Takutnya khianat juga kita dari jadwal yang sudah biasa dilakukan. Mudah-mudahan Allah ridha pada kita dan khatam kitab ini, insyaallah membawa keberkahan untuk kita semuanya, diberikan semua hajat kita dunia dan akhirat, diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal salihat, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridha para guru-guru kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaikal fadil wal asatidzah syurafa wa syuhil ahibba rahimakumullah. Orang tua kita, para guru, para asatidz, wabil khusus orang tua kita Habib Bud bin Bakir Al-Attas, Habib Ja'far bin Bakir Al-Attas, juga kepada Habib Al-Mahmud Al-Habib Bakir bin Alaf bin Yahya, Habib Ahmad Al-Aidalus, para asatidz, para guru hadirin hadirat rahimakumullah. Kita baca bersama hadis malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina
Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dari maksiat, serta kekayaan." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini hadis yang ke-9 dari rangkuman kitab Ghutuful Falihin dan Riyadhus Shalihin yang dirangkum oleh guru kita tercinta Sayyidul Wali Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Atalallahu umrah fi sihah wa lutf wa afiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Mas'ud, yang sering kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, seorang sahabat yang bernama Imam Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat di antara para sahabat yang dijamin oleh Rasul masuk surganya Allah. Sebagian riwayat beliau orang yang ke-6 masuk dalam agama Islam. Suatu kejadian yang sangat aneh singkat, yaitu di mana Rasul sedang berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu siang terik matahari yang begitu panas. Rasul melihat sahabatnya kehausan, maka beliau pun menghampiri ada seorang anak kecil yang sedang mengembala onta-onta, sehingga Rasul pun datang menghampiri anak tersebut yang bernama Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis yang akan kita baca malam ini. Lalu Nabi mengatakan kepada anak kecil itu, "Ya ghulam, wahai anak kecil, apakah di antara unta-unta ini seekor unta susunya bisa saya minta untuk saya minum bersama sahabat-sahabat saya?" Faqala, "Na'am, walakin ana mu'taman." Kata Ibnu Mas'ud, boleh saja, tapi memang saya diberi amanat hanya untuk menjaga. Ya sudah, kata Rasul, apakah ada di antara sekian banyak unta-unta yang kau gembala hari ini jaz'atun lam tahul 'alaiha al-fuhul? Apakah ada unta yang paling tua yang sudah tidak ada susunya? Maka Imam Ibn Mas'ud mengatakan ada satu unta yang paling tua yang sudah tidak bisa mengeluarkan susu. Kata Nabi, boleh saya pinjam? Maka Nabi pegang kantong susunya, maka akhirnya membengkak dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mengalir susu yang berlimpah. Fasyariba Sayyidina Abu Bakar wa syaribahu wa sa'a qauma. Dalam riwayat Rasul minum, Sayyidina Abu Bakar minum, orang-orang ikut sama Nabi ikut minum sampai kenyang. Akhirnya Nabi kembalikan itu onta sambil memegang kembali kantong tersebut. Bi'idnillahi iglus, wahai susu, kempeslah kamu. Maka kempes kembali itu kantong. Saat itu Sayyidina Imam Ibn Mas'ud langsung masuk ke dalam agama Islam, mendapat hidayah dari Allah berkat mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Imam Ibn Mas'ud ini, saudara, dijamin surga oleh Rasulullah, sehingga beliau itu dalam riwayat sejarah Islam dari kitab apapun akan mencatat kana ajwadan nasi tiban wa ahsanuhum labisan wa thiyaban ta'ziman lina alaihi Rasulullah. Imam Ibn Mas'ud ini dikenal sahabat yang punya baju paling bagus, pakai minyak wangi yang tidak dipakai oleh orang, saking mahal. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan sandalnya Nabi yang selalu dia pegang di badannya, menghormati, mengagungkan sandalnya Rasulullah. Jadi setiap Rasul memakai sandal, beliau yang letakkan. Kalau Nabi melepas sandalnya nggak ditaruh, tapi ditaruh di bawah tangannya Imam Ibn Mas'ud. Makanya beliau selalu membersihkan diri, ta'ziman lina alaihi Rasulullah. Beliau seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sampai lebih dari 800 hadis. Saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, beliau pernah berkata
ma nazalat ayatun min kitabillah illa inni a'lamu aina wa fima anzalat. Tidak satupun ayat Al-Quran wahyu ilahi yang diturunkan kepada Rasulullah, melainkan saya ada di samping Nabi sehingga saya tahu sebab-musabab turunnya ayat itu. Walau alimtu rajulan a'lamu bihi minni min ayatillah la ataituhu. Kalau saya tahu ada sahabat Nabi yang punya pengetahuan lebih soal Al-Quran daripada saya bakal datangi itu orang untuk menimba ilmu Al-Quran dari orang tersebut. Saking dekatnya dengan Rasulullah, sampai Nabi cintanya pun terungkap dalam bentuk doa. Nabi pernah mendoakan, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik fi umrih. Ya Allah, panjangkan umurnya dia, limpahkan harta dan anak cucu keturunannya. Akhirnya Allah kabulkan. Umurnya panjang, lebih dari 100 tahun. Sampai zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai zaman khilafah Sayyidina Utsman bin Affan masih hidup. Anaknya lebih dari 100 anak. Beliau mengatakan, saya pribadi ketika datang penyakit maut, anak saya meninggal, 80 anak saya kubur sendiri. Anaknya 80, jangan tanya cucunya. Anak yang meninggal itu 80, semuanya lebih dari 100. Jangan tanya bininya ya. Saudara, dikabulkan doanya Rasulullah. Hartanya berlimpah, kebun-kebun korma punya sahabat. Semua orang 1 tahun mereka panen 1 kali. Tapi Imam Ibn Mas'ud kebun kormanya panen setahun 2 kali. Saudara, beliau meninggal di kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan dikubur di Baqi, berkumpul bersama putri-putrinya Rasulullah. Imam Abdullah bin Mas'ud sebelum meninggal dunia didatangi, dikunjungi oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sedih melihat Imam Ibn Mas'ud sambil berkata, wahai Ibn Mas'ud, abika maradun qala na'am, alaka tabibun la ataituka, kamu perlu dokter, saya bawain dokter. Beliau, jangan, saya sakit bukan karena penyakit, gara-gara mengingat dosa-dosa saya. Kalau engkau membawakan saya dokter, penyakit saya bakal bertambah. Obat buat saya adalah maghfirah, ampunan Allah. Ya sudah, kamu sebentar lagi meninggal dunia, perlu bantuan nggak? Saya nggak perlu bantuan apa-apa. Tolong bantu doakan agar Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya sudah, kalau begitu perlu Anda ini saya kasih mamunah nggak, pertolongan? Nggak perlu. Untuk keluarga kamu, li ahli kami ba'di, kalau kamu meninggal ada sisa buat bini, buat anak, buat cucu, saya kasih nih kebutuhannya. Saya tidak perlu lagi kebutuhan buat istri, anak dan cucu saya. Fa innani qad sami'tu qaula Rasulillah sallallahu. Karena saya sudah mendengar langsung dari Rasulullah, man qara'a surat al-waqi'ah kulla yawmin amina minal faqri wa fi riwayatin lam tusibhu faqah abada. Saya tidak perlu lagi bantuan siapapun. Saya tidak takut miskin. Anak, istri, cucu saya juga saya tidak takut kemiskinan, karena saya sudah dengar langsung dari Rasul, siapa orang setiap hari baca surat Waqiah tidak akan miskin selama-lamanya. Dan saya didik kepada mereka setiap hari membaca suratul Waqiah. Pendek cerita, diriwayatkan oleh Imam Ibn Mas'ud hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kata yaqul, beliau suatu ketika membaca doa dengan ungkapan doa tersebut, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, hamba memohon meminta kepadamu al-huda, yang pertama petunjuk, wal tuqah, yang kedua ketakwaan, wal afaf, yang ketiga penjagaan diri dari maksiat, yang keempat wal ghina, kekayaan. Saudara, kata ulama, ini salah satu bentuk doanya Nabi yang paling afdal. Terutama bukan buat Nabi,
Karena Nabi semuanya sudah dikasih sama Allah, betul? Tapi ini semuanya buat kita, sehingga mencakup dua kebaikan. Yang pertama untuk kebaikan orang yang masih hidup di dunia. Yang kedua untuk kebahagiaan akhiratnya nanti setelah dia meninggal dunia. Dua kebahagiaan untuk orang yang masih hidup di dunia ada dua, yaitu al-afaf wal ghina, penjagaan diri dari maksiat dan kekayaan, betul? Dua untuk akhirat, dampaknya untuk akhirat al-huda wat tuqa, petunjuk dan ketakwaan. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, coba Anda lihat ke hadisnya masing-masing. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi yang pertama kalimat al-huda, petunjuk. Mengapa Nabi berharap yang pertama kali doanya dalam bentuk petunjuk? Al-huda, karena petunjuk itu matlub likulil ibad. Petunjuk itu dibutuhkan oleh seluruh manusia. Semua orang membutuhkan petunjuk, apalagi dia orang mukmin. Pasti membutuhkan yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimatul syamilatun tatanawalu kullu ma yanbaghi an yuhtada ilaihi fi kulli amrin diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah. Hidayah itu dibutuhkan oleh orang yang masih hidup untuk urusan dunianya, untuk urusan akhiratnya, juga untuk urusan agamanya. Makanya hidayah itu penting. Oleh karena itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk. Hidayah artinya petunjuk, betul? Orang istikharah minta petunjuk, orang ngaji minta petunjuk. Hidayah murni dari Allah supaya menjadi orang baik, supaya menjadi orang yang akhlaknya bagus, ucapannya jujur, semuanya berkat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah ini haknya milik Allah, bukan milik makhluk. Sampai Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai kekasihku Muhammad tidak bisa memberi petunjuk siapa yang kau inginkan, tetapi Allah mampu memberi petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Kalaulah ada hamba yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan sesat selama-lamanya, walaupun dia masih jahil. Makanya Nabi berharap selalu meminta hidayah dari Allah. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dasar manusia, kalau sudah dikasih hidayah sama Allah tidak akan keluar pada kesesatan. Nabi Ibrahim di waktu malam lihat bulan sebelum menyembah Allah, tapi sudah dapat hidayah. Ketika lihat bulan, ini Tuhan. Daripada Tuhan-Tuhan mereka berbentuk patung, lebih baik bulan. Falamma afalat, ketika bulan itu sirna, masuk waktu pagi, hilang bulannya. Innalah uhibbul afilin. Kata Nabi Ibrahim, masa Tuhan kok hilang? Muncul matahari, ada akbar, ini lebih besar, lebih terang, lebih tajam, ini lebih layak dari Tuhan. Ketika matahari tergelincir, hilang, beliau berkata, masa Tuhan itu hilang? Kalau begitu saya akan menyembah Tuhan Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Ini dalam bentuk hidayah. Kalau Allah ingin memberi petunjuk, walaupun masih belum kenal, Allah akan memberikan petunjuk tersebut. Walaupun dalam keadaan terjepit. Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah, ibu bapaknya dibunuh di depan matanya, memaksa agar keluar daripada agama tauhid. Tapi lihat ibu bapaknya, walaupun nyawanya gugur sebagai syahid di jalan Allah, hidayah tidak keluar dari badannya, meninggal membawa dua kalimat syahadat. Abu Lahab pamannya Rasulullah, ketemu sama Rasulullah. Abu Jahal ketemu sama Rasulullah. Kita lihat Abu Jahal sampai mau meninggal dunia sebelum disembelih oleh Imam Ibn Mas'ud, perawi hadis ini. Ditanya, kamu mau beriman enggak? Apa jawaban Abu Jahal? Tetap saya tidak akan beriman.
kamu potong leher saya dari bagian bawah, agar nanti di hari kiamat saya tetap bisa mengejek Muhammad. Ini namanya wa may yudlilhu fala hadiya. Kalau Allah tidak menghendaki petunjuk, maka tidak akan dia menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi hidayah itu penting. Makanya Nabi letakkan yang pertama, ini as'alukal huda, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau dikatakan petunjuk milik Allah, Nabi itu siapa? Nabi itu orang yang paling berjasa memberi wasilah kepada kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau di dalam bait maulidnya pasal pertama apa? Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih. Ya Allah, puji syukur kepadamu yang telah memberi petunjuk kami bi'abdihil mukhtar, melalui wasilah kekasihmu yang kau pilih, Sayyidina Muhammad. Da'ana ilaih, yang kau perintah kami untuk mengikuti seruannya. Seruan dari mana? Dari ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai kekasih Muhammad, la tahdi, menjadi wasilah, pemberi petunjuk kepada orang, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi Rasul manusia yang paling berjasa kepada kita di dalam soal hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doanya Nabi mengucapkan dengan kalimat wattugo. Kalimat tugo. Tugo itu saudara takwa. Ismun jami'un li fi'li ma yu'mar bihi wa tarki ma naha anhu. Wa asluhu minat tawabi. Tugo itu takwa. Mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa. Takwa itu melaksanakan segala perintah yang Allah perintah, menjauhi segala apa yang Allah telah larang. Sumber kalimat takwa diambil dari kalimat wiqayah. Antaj'al bainaka wa baina uqubatillahi wiqayah. Dengan takwa Anda memiliki tameng antara siksanya Allah dengan takwa. Kalau Anda bertakwa, Anda akan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirat rahimakumullah, takwa ini kalau ada di diri kita, kita akan menjadi orang yang paling mulia, melebihi kemuliaan nasab. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, man akramun nasi ya Rasulullah, wahai Nabi, orang yang paling mulia siapa? Faqala atqakum, orang yang paling bertakwa. Faqala rajul laisa an hadza nas'aluk, yang saya maksud orang yang paling bertakwa itu, yang paling mulia bukan yang paling bertakwa itu. Siapa? Faqala Yusuf ibn Karim, ibn Karim, ibn Karim. Kata Nabi, orang yang paling mulia Sayyidina Yusuf, anaknya Nabi, kakeknya Nabi, dapunya Nabi. Ini derajat kedua. Jadi takwa nomor satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara, tidak ada janji yang Allah umbar dalam Quran akan kenikmatan surga yang begitu indah. Sekian banyak, di antara yang paling utama khusus hadiah dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ja'alana Allah minal muttaqin. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang bertakwa, ya, yang selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh hina orang. Boleh jadi ada orang lebih mulia daripada kita walaupun kulitnya hitam, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Musnad Imam Ahmad an Abi Dzar, dibawa oleh Imam Abi Dzar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu, Nabi pernah berkata langsung kepada Imam Abu Dzar setelah kejadian antara Imam Abu Dzar sama Sayyidina Bilal Ibn Rabah sedikit ribut. Nabi mengungkapkan suatu hadisnya, undur ya Abi Dzar, perhatikan, innaka lasta bi khairin min ahmarin wala aswadin illa an taqula bi taqwa. Wahai Abu Dzar,
baik dari orang yang berkulit merah atau orang yang kulitnya hitam, yang lebih mulia jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirin Allah, yang ketiga al-afaf. Al-afaf ini apa? Al-imtina wal intifaf amma lahul wa la yajul qawlan aw fi'lan. Afaf itu artinya seseorang memelihara diri, melindungi dan membentengi diri dari hal yang halal. Dari yang halal saja jangan, itu namanya iffah. Wala yajul qawlan aw fi'lan, atau sesuatu yang diungkap tidak pantas, dilakukan tidak pantas. Orang yang afaf, dia meninggalkan itu semua. Makanya Nabi memohon, meminta kepada Allah al-afaf. Yang lebih utama afaf ini di dalam diri, menjauhi diri daripada dosa. Iffahnya badan, jangan zina. Zina ada 4. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kemaluan, ada zina yang dikategorikan al-istimna, bin nazar, syahwa, bin nazar, bin lamas, bil farad, wal istimna. Ini termasuk iffah. Kalau iffahnya hati, apa iffahnya hati? Ada ta'liqul qalb bin nas. Tidak adanya ketergantungan hati kepada manusia, bergantung hatinya kepada Allah. Makanya Nabi berdoa nih, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Yang terakhir al-ghina, kekayaan. Kenapa kok Nabi minta kaya sementara Nabi paling cinta sama orang miskin? Sampai Nabi berdoa, ya Allah, kalau saya meninggal dunia di hari kiamat, kumpulkan saya bersama orang miskin. Waktu masih hidup ditawari emas oleh malaikat Jibril, malaikat gunung-gunung menawarkan, ditolak oleh Rasulullah. Lalu kenapa Nabi meminta kekayaan? Maksudnya buat kita. Kalau Nabi miskin tetap ibadah, betul? Kalau kita nggak punya duit, nggak punya makanan, kira-kira sholat nggak? Ngaji nggak? Andai kata kita sujud, yang kita pikirin utang. Lagi sujud, imamnya Nabi, tapi kita punya utang, yang kita pikirin apa? Utang. Sampai sahabat nggak berani sholat jamaah sama Rasulullah. Setelah ketemu, kata Nabi, kemana kamu? Saya malu ya Rasulullah, punya utang. Kalau saya pergi ke masjid, ketemu tapi tagih. Akhirnya Nabi kasih doa. Makanya kita disuruh berdoa ini. Kalau dalam ilmu balaghah, tahridon, sindiran, bukan buat Nabi, tapi buat kita, supaya sering meminta rezeki dari Allah Subhanahu. Dan yang lebih utama, kekayaan yang dimaksud sini bukan hanya duit, bukan kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, bukan. Kekayaan jiwa, kekayaan hati. Di dalam Sahih Imam Ibn Hibban an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, ya abada atara katratul mali ghaniyun, qala na'am. Wahai Abu Dzar, menurut kamu bagaimana kalau orang duitnya banyak itu orang kaya? Iya ya Rasulullah. Wa tarakilatal mali faqrun faqir, qultu na'am ya Rasulullah. Orang yang punya duit itu berarti orang miskin? Iya ya Rasulullah. Bukan. Inna ghina ghinal qalbi wal faqr faqrul qalbi. Kata Nabi, kekayaan yang sebetulnya itu di hati. Kekayaan yang sesungguhnya ada di hati. Sebagaimana kemiskinan yang sesungguhnya, kemiskinan hati. Oleh karena itu, 4 kalimat yang ada dalam doa ini mari kita amalkan dalam keseharian kita. Yang terakhir, kita lihat kalimat inni as'aluka. As'aluka itu fi'il mudhari, ya dulu ala mudawamati wa takrif atau tikrar. Kata kerja yang dipakai menunjukkan sesuatu yang selalu dan selalu dibaca dan diulang-ulang oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya kita juga jangan tinggalin doa ini. Manfaat mengaji kalau kita amalin setiap selesai sholat. Jangan sampai kita tidak berdoa dan bermunajat. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina
والدين أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعوذ بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang kita hormati para guru kita, orang tua kita Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, Habib Ja'far bin Muhammad Baqir Al-Attas, Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi, Ramzi Al-Fumsara, Ahmad Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita, rasa ta'zim kita. Doakan semua guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan urusannya dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Telah kita dengarkan nasihat demi nasihat. Saya bukannya enggak mau melanjutkan, insyaallah cukup untuk kita. Alhamdulillah pula malam ini kita sudah mengkhatamkan kitab Risalatul Jami'ah, kitab yang begitu indah. Mudah-mudahan insyaallah kitab ini menjadikan kita yang memahami dan mengetahuinya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi berdoa di awalnya, siapapun yang memahami, mengetahui dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang tersebut ahli ilmu zahir dan batin. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir di sini punya niat, punya usaha sungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan isi daripada kitab Risalatul Jami'ah agar kita semua dijadikan ahli ilmu zahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita berzikir bersama-sama, satu renungan untuk kita. Kalau kita baca nasihat dari guru kita Habib Ja'far, Habib Alwi, dan dengan nasihat duduk di majlis seperti ini, kita merasa bahwa kita masih banyak punya kesalahan, punya dosa. Bagaimana tadi disebutkan maksiat, ya, hal tersebut menjadikan dosa yang masih ada dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis malam ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan dijaga kita dari setiap perbuatan maksiat, dari setiap yang haram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa mengucap nama ya Allah, karena setiap hamba yang mengucap nama ya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi panggilannya dengan mengatakan labbaika abdi, iya wahai hambaku. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan kita semua. Maka tidaklah ada sandaran kecuali Allah, tempat bergantung kecuali Allah, harapan, hajat, keinginan tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut doa kita dikabulkan, selalu dikabulkan. Kalau dikabulkan sekarang, doa kita untuk bertambah iman kita. Kalau belum dikabulkan, nanti dikabulkan diperlambat, berarti kita disuruh bersabar. Kalau doa kita belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkannya nanti di akhirat yang lebih indah lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qulu jami'an ya Allah ya Allah. Ketika kau mengucapkan ya Allah, jangan lagi ada tujuan
sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Insyaallah sebagaimana kemarin kita membahas tentang bagaimana caranya berjalan di jalan Allah, semua sudah disampaikan oleh guru. Mulai sekarang kita berniat merubah diri kita untuk mau duduk bersama orang-orang saleh, mencintai mereka orang-orang saleh, mau mengaji, mau belajar ilmu sedikit demi sedikit agar kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Namun cahaya Allah harus dijaga, harus dikuatkan. Insyaallah kita akan bahas di minggu yang akan datang. Tapi sebelumnya, para jemaah Majelis Rasulullah SAW, saya dapat amanah dari Dewan Syura untuk mengumumkan kepada para jemaah semuanya. Yang pertama, insyaallah di Majelis Rasulullah SAW ini sudah dibuat 2 aplikasi karena zaman yang semakin maju. 2 aplikasi yang kalau jamaah punya handphone Android itu bisa mendownload aplikasinya. 2 aplikasi ini, yang pertama tentang aplikasi dakwah MR Dakwah, semuanya tentang dakwah. Namun yang pertama ini, aplikasi MR Dakwah ini supaya jamaah lebih mudah mengenal Majelis Rasulullah, mengetahui kabar Majelis Rasulullah. Karena mungkin kalau via BBM atau apa agak sedikit terbatas, tapi kalau dengan aplikasi mungkin bisa lebih luas. Di dalamnya ada semuanya. Di antaranya mau belajar dari video-video yang isinya adalah nasihat dari guru-guru kita bisa, atau kita mau dengarkan radio streaming, gak usah nyari-nyari repot-repot, tinggal buka. Atau kita mau mengetahui jadwal Majelis Rasulullah dari website juga tinggal buka, jadi sekali pencet aja. Dimudahkan karena zaman semakin mudah, kita juga harus ngikutin zaman dakwah. Nah, ini juga jalannya dakwah. Kemudian juga ada di aplikasi itu adzan, jadi kita bisa tahu masuknya sholat, waktu sholat diingetin. Ya enak ya, zaman sekarang kita diingetin sama handphone udah masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Dan begitu juga, kalau saya bilang sih aplikasi ini keren juga. Kenapa keren? Karena dia bisa kasih tahu jadwal majelis itu sama petanya sekalian. Jadi besok jamaah nggak nanya lagi, nanti kalau mau hadir pengajian lewat mana? Nggak usah pakai nanya lagi, udah tinggal buka aja. Ya buka, nanti ada petanya, nanti disuruh lewat sini udah gampang. Ya simpel. Jadi kalau misalkan majelis malam minggu besok di mana? Udah ada, atau majelis malam Selasa di mana ada, dan yang lain. Jadi banyak kemudahan di dalam satu aplikasi itu. Dan juga kalau misalkan mau membantu Majelis Rasulullah tinggal pencet, gampang. Itu aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua tentang MR Shop, diniatkan untuk dakwah dari umat ke umat. Namun MR Shop ini juga memudahkan kita dalam berkehidupan zaman sekarang karena modern. Jadi MR ini buat aplikasi ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan aplikasi, di mana kita bisa bayar listrik mudah, ya mau beli pulsa, mau beli apa aja gampang, bayar air, bayar cicilan kendaraan dan lain sebagainya, jadi dimudahkan. Nah dari situ pula disisihkan untuk apa? Untuk menyumbang. Jadi nanti nggak pakai saya teriak lagi ngajak ayo jamaah bantu, udah jangan. Ya, jujur saya kadang-kadang malu kalau ngajak begitu. Cuman kalau buat Majelis Rasulullah malu saya buang. Jadi saya nggak malu. Ya, masa Ustaz ngajak, mestinya nggak usah pakai diajak. Ya muridnya ganti sendiri ya. Ya nggak usah pakai diajak. Tapi alhamdulillah sekarang udah dimudahkan. Jadi mau bayar listrik berapa gampang. Ya tinggal ada prosesnya. Ya misalkan ya, kayak sekarang banyak tuh apa isi saldo, nanti mau bayar televisi yang berlangganan atau mau bayar apa gampang. Jujur saya sebenarnya nggak begitu paham begini. Cuman karena amanah disuruh ngumumin, jadi kita ngumumin deh. Ya, saya nggak ngerti, malah saya mau belajar dulu nih caranya gimana, jamaah bisa belajar. Nah ini namanya MR Shop. Boleh dilihat di Google Play sudah ada. Nanti mungkin insya Allah di Apple akan muncul dan lain sebagainya.
mudah-mudahan insya Allah ada. Ini untuk memudahkan kita punya jalan. Nah, ini kedua aplikasi yang mudah-mudahan insya Allah membantu kita dan dari kita untuk kita sendiri akan sebagaimana saya punya niat sama beberapa pengurus ini. Nanti kita berharap dalam masa 2 tahun setelah kita sewa tempat, siapa tahu MR punya tempat sendiri. Malah pengennya kita MR itu punya pesantren sendiri. Banyak niatnya banyak. Ya mudah-mudahan insya Allah mudah. Tapi yang sekarang kita kuatkan dulu arisan. Nah ini untuk semuanya, bukan yang di Jakarta aja, maupun yang di Jawa, di luar Jawa, ya di Sumatera, di mana-mana mungkin ada jamaah yang dengar dengan streaming bisa ikut. Ya ada MR dakwah, ada MR shop, bisa dibuka langsung sendiri. Makanya yang punya handphone Android buka aja, langsung di download. Yang belum punya handphone Android, saya doain besok kebeli handphone Android. Amin ya rabbal alamin. Terus yang gaptek, udah yang gaptek diem aja dah. Doain aja ya. Yang gaptek diem aja, bingung juga. Terus sekarang kalau gaptek mau dijelasin gimana? Iya, saya juga bingung. Jadi insya Allah untuk memudahkan kita, mudah-mudahan dimudahkan semua. Terus pengumuman yang kedua, karena diselenggarakan jadwal tadi belum ditulis, malam minggu besok Majelis Rasulullah SAW berada di Masjid Maqam Cikini. Masjid Maqam Cikini, Maqam Al-Habib Abdurrahman Al-Habashi. Ya, bagi jamaah ingat malam minggu besok di Masjid Maqam Cikini, insya Allah konvoy dari Al-Munawwar seperti biasa. Ya, insya Allah mudah-mudahan juga nanti berziarah ke makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habashi Cikini. Dan juga alhamdulillah sudah dapat izin dari Guru Mulia Habib Umar kita buat majelis burdah. Karena kalau malam Selasa, malam Sabtu, malam Minggu, malam Jumat kita baca Maulid Yaulani. Ada buat majelis baru malam Rabu, majelisnya keliling. Namun dimulai besok, malam Rabu besok ini kita mulai. Di mana tempatnya? Di makam Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dari makam kita mulai. Pembacaan qasidah burdah. Dan guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid memerintahkan untuk membaca kajian kitab Nashaidzul Diniyah. Kita akan baca kitab Nashaidzul Diniyah. Kitab Nashaidzul Diniyah kitab yang agung luar biasa yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Isinya adalah nasihat-nasihat agama dan wasiat keimanan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, besok bisa hadir dan malam-malam berikutnya bisa hadir. Amin ya Allah ya Rabbal. Gak berhenti terus, kita harus berkembang. Dakwah itu harus meluas, dakwah itu harus banyak, harus penuh usaha, harus sungguh-sungguh. Tinggal nanti hasilnya kita raih nanti bersama Nabi Muhammad. Karena dakwah ini adalah perjuangan yang pertama, memperjuangkannya adalah Rasulullah. Kita mengikuti langkahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir tolong bacakan surat Al-Fatihah pertama dengan niat syifa untuk ibu dari guru kita Abi Fahmi Sagaf yang biasa mengisi juga di malam Jumat, yaitu Syarifah Sakinah binti Ali Sagaf yang sakit biar diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, ala kulli niyatin salihah bi niyati syifa, syifain ajal, syifain tam, syifa la yughadiru saqaman wala alama, wa li kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Juga Fatihah untuk almarhumah Ibu Sumini binti Anwar, wafat di usia 53 tahun. Ibu Sumini ini dulu rajin hadir di majelis Rasulullah sampai beliau sebelum wafatnya masih rajin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau, dirahmati beliau, jadikan kuburnya Allah menerima jannah ala kulli niyatin shalihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu lagi Fatihah, minta insyaallah untuk kesembuhan daripada ibunda saya, adik daripada ibunda saya, karena di dalam kata ulama salah di manzilatil Encik itu dudukannya sama dengan ibu. Baru keluar dari Medistra dengan serangan jantung yang mudah-mudahan Allah sehatkan. Kita minta dulu untuk doakannya dan bacakan surat Al-Fatihah. الفاتحة بالشفاء من خالق سالم سلمى بنت خالد بن خليل الله يشفيها من كل ما يديها شفاء
عاجل غير آجل ليس ولا علما برب الناس أجل الباس اشفى تشافي لا شفاء إلا شفاء بريق بعضنا بتربة أرضنا اشفي سبيلنا بإذن ربنا بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وعدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى البنان دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واصلح بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعي في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك وحكي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله أحركت من صلى صانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. الدنيوية والأخروية نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ونسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. نسألك البركة في الحال والمال والدار والعيال والرزق الحلال بجاه مولى بلال. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم.
alhamdulillahi rabbil alamin.